Kalau misalnya aku jadi orang nomor satu, Ya. mungkin bubarin LSF ya. Kenapa orang Indonesia agak susah misahin antara film yang bagus dengan film yang sekedar suka gitu? Masyarakat belum paham kalau film itu bukan hanya sekedar hiburan. Ambiguitas itu dianggap tabu. Ambiguitas itu dianggap ngaco. Udahlah, nggak usah ambigu. Kita kasih aja jawabannya. Karena lu nggak usah mikir. Drama-drama Cina gitu, itu banyak banget loh orang suka sekarang. Ceritanya ya standar biasa aja, gitu-gitu aja. Apa yang menyebabkan orang lebih suka nonton itu? Itu literally brain rot, pembusukan otak itu. Ini seni yang mengarahkan penonton ke satu jawaban doang. Itu menghancurkan seni yang sesungguhnya yang harusnya membuat penonton secara mandiri berpikir. Tapi lagi-lagi film kayak begitu, itu yang mengundang. Aroma itu ibarat aroma Wagyu A5 tuh buat para ormas-ormas, buat ketok-ketok pintu bioskop tuh. Saat ini negara itu mengontrol makna, bukan mengontrol sistem. Kritik itu harus ada disertai dengan solusi. Kalau misal masih ada orang kayak gitu, nggak akan bisa berubah nih negara. Akhir-akhir ini Indonesia ramai sekali dengan penonton, khususnya film Indonesia itu sendiri. Penontonnya naik, jumlah film judul pun semakin banyak, dan ya tentu akan banyak juga cerita di baliknya itu. Tapi di balik semua itu, kita punya pertanyaan yang baru. Apakah film yang bagus itu adalah film yang betul-betul ramai atau yang laku? Atau mungkin ada kriteria tersendiri yang mungkin akan kita sepakati terhadap film bagus tersebut. Oleh itu hari ini kami mengundang reviewer film yang mulutnya cukup pedas saat melihat film-film yang jelek. Selamat datang di Cerita Masyarakat, Timothy. Thank you, aku yang thank you udah diundang. AKA ngelantur ya? Ya. Ngelantur. Kenapa milih kata ngelantur itu? Ngelantur itu kan artinya menyimpang. Nah ini orang banyak salah ngerti gitu loh. Oke. Ngelantur dibilang kayak ngawang-ngawang, bicara nggak jelas, padahal enggak kan. Padahal kita ngomong sesuatu, tapi lama-lama kita menyimpang ke topik lain, ke topik lain, ke topik lain. Tapi kalau ngelantur ya maksudnya kita ngomongin abis nonton film, udah buka kamera, ngobrol aja, diskusinya apa adanya gitu. Kan aku lagi-lagi tanpa tim kan. Aku nggak ada editor, nggak ada kameramen, literally udah jadi buka kamera udah ngomong aja. Justru itu yang paling jujur kan. Oke, karena ngelantur itu adalah bagian dari hal yang paling jujur. Iya dong. Okay. Karena lagi-lagi film itu buat aku adalah seni tertinggi gitu. Sedangkan seni itu bahasa Sanskerta diambil dari sani. Sani. Iya, pemberian yang tulus. Harus tulus. Okay. Mana ada gitu kan dibayar sama PH terus promosiin filmnya dengan berlindung di balik kata review. Kan nggak bisa gitu. Oke. Ya marketing ada, promosi ada, tapi kalau lu udah pakai embel-embel reviewer, ya harus nge-review secara tulus, secara jujur. Yang lu review kan seni, karya seni. Nah itulah maksudnya ngelantur tuh dari situlah filosofinya. Iya. Udah panjang ya. Awal pertama mula mereview itu dari kapan? Awal pertama kali nge-review baru 3 tahun. Tadi kita udah sempat bahas ya. Dan kenapa maksudnya mikir udah lama kayak. Aku pikir udah lama karena subscriber dari YouTube-nya aja udah mau 1 juta ya. 600 ribuan. Setengah juta udah ada jutanya. Iya kan? Belum masih ratusan ribu ya. Ya udah setengah juta lebih. Iya. Ya baru 3 tahun lah. Baru 3 tahun. Dan memang karena aku ngelihat nggak ada. Lagi-lagi tadi kita sempat bahas di luar kamera gitu. Dalam Indonesia ini menurut aku belum ada reviewer film yang apa ya, yang ikonik, yang bisa jadi bahan perbincangan, bahan diskusi gitu. Kalau misalnya kita lihat semua segmen gadget, sepak bola gitu kan, itu kan semua ada gitu. Maksudnya ada orang-orangnya. Kalau film tadi aku udah tanya, coba reviewer film di Indonesia siapa? Nggak bisa sebutin, ngelantur doang. Iya. Kalau gadget kita tuh udah tahu buka YouTube-nya siapa gitu. Berarti dengan adanya ngelantur ini, orang kalau mau tahu review film tinggal buka Timothy ngelantur. Ya, maksudnya aku ngelihat potensinya ada di situ gitu. Harusnya kan maksudnya banyak yang ngelakuin itu. Sayang banget kan. Film itu kan bisa diskusin terus soalnya. Nah menurut lu di film di antara seluruh film ini, film Indonesia juga banyak kan sudah dinonton, dan ada nggak yang pernah terskip? Oke, mungkin aku jelasin sistem kerja yang ngelantur dulu ya. Oke. Biar clear nih. Biar clear. Karena lagi-lagi ini banyak banget ngelantur korps. Kalau ngelantur korps itu sebutan buat para orang-orang yang nonton ngelantur, yang tiap hari, tiap minggu ikutin ngelantur. Yang dimana mereka ini demand-nya tuh tinggi banget untuk ngedenger opini aku ngomongin film.
Cuman yang jadi masalah adalah terkendala sama idealisme aku sendiri. Jadi aku cuma bisa upload video tuh 1 kali seminggu literally gitu. Karena apa? Karena ya udah itu aku editnya lama gitu, untuk nyari referensi juga cukup banyak pertimbangan gitu. Jadi benar-benar cuma bisa ngasih ya bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali gitu. Yang dimana kita harus pilih juga maksudnya filmnya apa yang mau dibahas. Jadi ya kalau sekarang sih pasti banyak yang kelewat, banyak yang miss gitu. Di antara film itu ada nggak satu judul yang menurut lu film ini bagus tapi underrated lah istilahnya, apa menurut orang lain ini biasa aja gitu, tapi atau orang tidak tahu, tidak kenal judul itu, tapi menurut kamu film ini bagus banget gitu? Nah ini juga jadi salah satu yang miskonsepsi nih. Oke, coba dijelasin dulu. Iya, underrated sama underhype nih banyak yang salah. Oke. Gitu. Jadi ada perbedaan. Perbedaan dulu, underrated apa? Underhype apa? Nah, yang biasa orang sebut underrated selalu kan banyak di komen. Ini film underrated nih, underrated. Padahal sebenarnya itu underhype. Kenapa? Karena gini, hype itu kan masalah bagaimana audiens mengantisipasi sesuatu. Oke. Ya kan? Nah, kalau underhype berarti artinya ya film ini tidak terlalu diantisipasi gitu, tidak terlalu masuk ke ranah perbincangan meskipun film belum orang belum nonton nih. Tapi nggak ada yang bicarain. Nah, itu masuknya sebenarnya underhype, bukan underrated. Kalau underrated kan rate gitu. Ada nilainya. Iya, jadi kalau misalnya film itu dinilai secara buruk, secara rendah, padahal film itu secara value lebih tinggi dari yang dinilai kebanyakan orang, itu namanya underrated gitu. Jadi ini juga sering jadi salah kaprah dan susah juga sebenarnya kita ngomong underrated tuh harus ada parameternya. Kenapa? Karena nilai itu kan ada parameternya gitu, ada datanya. Mau ambil dari mana? Kayak misalnya aku bilang The Shawshank Redemption. Ini film nomor 1 di IMDb, situs IMDb gitu loh. Dan menurut aku ini film overrated. Over artinya secara value tidak setinggi yang dinilai banyak orang yang seharusnya. Nah, tapi kan seharusnya sama banyak orang ini kan terlalu ngawang-ngawang kan. Nggak ada konkretnya kan. Nah, itu yang harus jadi parameter. Nah, orang jadi salah bilang, apaan sih Shawshank Redemption overrated, ngaco lu. Film orang ini film bagus ya, emang bagus menurut aku gitu loh. Cuman yang jadi masalah bukan bagus atau jeleknya. Masalahnya parameter dari mana. Kalau aku ambil dari IMDb gitu, paling gampang aja, yang orang paling baik tahu, situs yang paling terkenal, ngerti nggak? IMDb kita anggap penonton ini ada yang baru melihat nih tentang reviewer film. Jelaskan sedikit IMDb itu apa? biar tahu. Oke. Jadi gini. Kenapa ngambilnya dari IMDb? Kenapa ambil dari IMDb? Sebenarnya nggak ada satu situs tertentu yang benar-benar objektif dalam artian ini yang udah paling benar gitu. Ratingnya udah paling benar, nggak ada. Namanya seni kan. Seni pasti subjektif gitu. Pasti banyak yang bisa diskusin, pasti banyak jadi perbincangan, dan nanti kita bahas juga masalah definisi seni yang banyak lagi miskonsepsi di masyarakat gitu. Definisi mengenai film. Cuman kenapa IMDb? Karena IMDb itu yang paling gampang lah. Paling gampang kalau misalnya orang kayak ini film bagus gak? Cari di IMDb. Paling gampang dan istilahnya menjadi rujukan hampir semua orang. Iya, betul. Karena nggak cuma kritikus doang yang ada di situ. Literally sebenarnya semua orang juga bisa nilai. Gitu loh. Bener. Mungkin kalau Rotten Tomatoes beda lagi tuh. Jadi ini saingan lebih spesifik lagi ya. Kalau Rotten Tomatoes beda lagi. Jadi banyak parameter banyak banget dan nggak bisa kita cuma pakai satu parameter doang. Kayak misalnya nih film ini di Rotten Tomatoes busuk nih. Berapa persen dong? 30% gitu. Ya belum tentu jelek gitu. Belum tentu jelek karena sistemnya penilaian juga beda. Kayak misalnya Rotten Tomatoes itu kan bisa dari 10 orang nih. 10 orang, 1 orang itu cuma bisa bilang fresh atau busuk gitu doang. Jadi kalau misalnya dari 10 orang nih 9 orang bilang ini busuk 90%. 90%. 10%. Iya. 10%. Tapi parameter kan sebenarnya nggak sesederhana itu. Jadi kalau misalnya dari 9 orang itu busuk, tapi busuknya sebenarnya 6 nih. Ngerti gak? Iya, benar. Sebenarnya bukan 2, bukan 1, tapi 6, 7, 6, 5 gitu. Tapi kayak gue taruh di busuk aja deh. Tapi kalau misalnya 9 orang pilihnya busuk, jatuhnya ya 10% tetap. Kita nggak. Jadi itulah kompleks. Ibaratnya orang juga tahu film itu kadang misalnya bisa lah dikasih rating yang agak bagus, tapi malas ngerating, akhirnya
nggak keangkat gitu Iya, kan. dan Rotten Tomatoes, kalau Rotten Tomatoes itu udah ada sertifikasinya ya. Jadi Yep. orang yang bisa ngerating tuh ada ininya lah. Cuman itu yang jadi inti dari review sebenarnya. Yang dimana kita nggak bisa cuman ngelihat dari angka gitu. Kayak menurut aku terlalu tolol ya orang yang cuman nganggep film ini jelek karena di IMDb segini, di Rotten Tomatoes segini, reviewer A bilang segini, reviewer B bilang segini. Itu angka keluar dari mana? Itu yang jadi masalah. Sekarang orang kebanyakan reviewer cuman ngomong kayak ini film jelek, ini film ratingnya 4 gitu. Cuman bilang karena dialognya kurang. Apa kurangnya apa? Ngerti gak? Nggak ada pembahasan secara komprehensifnya. Nah itu yang Ngelantur lakuin. Oke, itu yang Ngelantur lakuin. Sehingga membedah itu tadi. Membedah, review ulasan. Oke. Lagi-lagi kita harus pisahin positif negatif gitu. Dan kita harus bedah secara supaya masyarakat bisa paham gitu. Jangan cuman mengarahkan penonton gitu loh. Itu kan jadi ambigu kan? Iya benar. Karena kan lebih banyak orang sekarang itu yang memang kenapa menjadi referensi kayak IMDb itu ya karena sekarang kan kadang untuk coba ada ya nih kita buka Netflix aja, cari judul aja itu kadang bisa setengah jam sampai 1 jam. Oh gitu ya? Iya, milih yang pengen nonton yang mana nih kan? Ini perspektif baru nih. Nah, beda lagi aku soalnya. Oh gitu ya. Karena kadang beberapa teman-teman juga seperti itu, milih judul aja itu lama banget gitu. Akhirnya salah satu alternatif yang pertama itu reviewer ya IMDb dulu. Ratingnya berapa nih? Bagus nggak? Kalau bagus coba cek trailernya. Oh iya masih bagus baru masuk. Akhirnya nonton. Karena banyak orang yang takut ngerasa sayang waktunya udah habisin 1 jam ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi mereka sendiri karena ya itu juga yang menyebabkan mungkin makin kesini makin kurang orang yang percaya dengan review-review itu tadi yang masalah rating itu tadi kan. Oke tadi itu underrated. Sekarang kita bicara underhype nih. Seperti apa konsepnya? Underhype lebih gampang. Nah ini yang orang sering salah arti yang tadi tuh. Maksudnya kayak orang bilang underrated padahal itu underhype gitu. Karena underhype itu lebih ke situasi masyarakatnya kayak gimana, hype-nya gimana gitu loh. Jadi tinggal dinilai sendiri aja nih di TikToker nih semua orang kok pada ngomongin ini nih. Semua orang kayak mengantisipasi film ini gitu. Padahal ini film mungkin sebenarnya kayak nggak layak untuk di hype segede itulah. Ngerti gak? Jadi ada overhype juga gitu ya? Oh ya ada. Jadi ada overhype, ada underhype, ada overrated, ada underrated gitu. Oke. Menarik banget. Nah, menurut lu sendiri kenapa orang Indonesia agak susah misahin antara film yang bagus dengan film yang sekedar suka gitu? Ya ini kan, intinya. Iya kan. Suka kan belum tentu bagus kan. Bagus juga belum tentu kita suka gitu. Iya. Coba dari perspektif lu seperti apa sebagai reviewer nih? Sebagai reviewer ya. Jadi gini, ya itu intinya gitu. Yang dimana kenapa kita nggak bisa berpikir kritis? Karena kita bedain antara hal yang kita suka sama yang bagus. Itu aja kita nggak bisa gitu loh. Itu kan ngomongin dua objektif sama subjektif. Betul. Gitu loh. Nah kalau subjektif itu selera. Nah, yang ini kita ngomongin akarnya lagi nih, akarnya lagi. Akar masalahnya adalah masyarakat belum paham kalau film itu bukan hanya sekedar hiburan. Itu intinya. Jadi kalau mau kita telusurin lagi benang merah nih, di situ gitu. Sebelum kita ngomongin itu hal yang paling gampang untuk kita ngomongin tadi kan. Subjektif, objektif, orang nggak bisa bedain. Akarnya apa? Ya ini akar orang nggak ngerti kalau film itu bukan cuma sekedar hiburan. Apa kalau bukan sekedar hiburan berarti apa? Karena orang kan rata-rata ya kebanyakan. Ngapain lu nonton apa pingin healing nonton hiburan gitu, cari hiburan nonton gitu. Nah selain hiburan apa sih sebenarnya dari perspektif lu? Gini, film itu menurut aku pribadi ya itu seni tertinggi. Meskipun bisa jadi hiburan juga gitu. Tapi gini, yang jadi masalah adalah kalau misalnya memang film itu hanya sekedar hiburan. Jadi jangan salah karena juga film itu hiburan ngerti gak? Tapi apakah hanya sekedar hiburan? Hanyanya ini yang orang sering nggak nangkep gitu. Kalau film hanya sekedar hiburan, kenapa film itu dijadiin propaganda? Kalau misalnya film dijadiin propaganda untuk menggiring opini, artinya film lebih dari sekedar hiburan dong. Iya. Artinya film adalah sebuah produk yang bisa dipakai untuk merubah pikiran lu. Gitu kan? Iya.
Dan untuk nah ini yang perlu kita bandingin lagi antara seni sama propaganda. Beda lagi tuh. Beda lagi. Gitu loh. Film bisa dipakai sebagai propaganda, tapi apakah selalu seperti itu kan enggak juga. Kalau misalnya propaganda itu menghilangkan kompleksitas tapi menekankan efektivitas. Ngerti gak? Contoh misalnya. Contoh misalnya. Disney. Ini yang lagi rame. Disney sekarang mulai banyak nih kaum woke-nya. Nah, ya kan? Mulai masukin LGBT, pergantian ras, feminisme dan sebagainya. Apakah itu selalu salah? Menurut aku tergantung konteks. Gitu. Tapi konteksnya tadi adalah mengakar ke yang tadi tuh. Apakah dia berpihak bergantung kepada kompleksitas atau efektivitasnya. Nah, kalau misalnya ke efektivitas artinya dia masuknya ke propaganda. Kenapa? Karena dia menghilangkan pola pikir masyarakat, menghilangkan ambiguitas gitu. Jadi ambiguitas kita ilangin aja. Kita jurusin nih penonton nih ke satu arah doang. Menormalisasi semua itu. Iya, jadi kalau misalnya gini loh. Kalau seni itu kan bukan ngasih jawaban kan. Seni itu kasih pertanyaan. Betul. Aku kutip dari Leonard Bernstein. Ini definisi seni yang selalu aku percaya. Seni itu kan dua jawaban yang saling kontradiktif. Gitu. Esensinya itu di kontradiksinya. Esensinya di ambiguitasnya. Jadi kalau misalnya lu ilangin ambiguitasnya, itu udah bukan seni. Itu adalah propaganda. Gitu. Karena lu menjerumuskan ke satu hal gitu. Ya gini, ada satu film yang mungkin kalian semua bisa nonton, itu di Netflix ya. Ini filmnya Mas Garin Nugroho, film Indonesia. Judulnya Kucumbu Tubuh Indahku. Ini film tahun 2018. Ini film dikritik ya, lagi-lagi ormas pada ngamuk dan sebagainya. Gara-gara mengandung unsur LGBT dan sebagainya gitu. Tapi lagi-lagi itu kan yang orang nggak pernah paham kan. Itu yang orang nggak bisa paham karena orang nggak paham seni gitu. Ini core-nya masalahnya di situ tuh. Orang nggak paham seninya karena ambiguitas itu dianggap tabu gitu. Ambiguitas itu dianggap ngaco. Hal yang udahlah nggak usah ambigu. Kita kasih aja jawabannya. Ya kita bikin aja alur cerita di YouTube. Ya kan view-nya jutaan udah pasti tuh. Gitu ya. Karena lu nggak usah mikir. Lu dikasih jawaban. Tapi kan itu sama aja bukan seni kan. Itu propaganda. Nah, lu kalau nonton Kucumbu Tubuh Indahku, dia bukan yang ngasih jawaban, dia ngasih pertanyaan gitu mengenai seseorang yang mengalami trauma semasa hidupnya. Kenapa masyarakat itu seperti ini gitu, dengan Indonesia dengan berbagai macam tradisi, berbagai macam budaya, dengan tari Lengger, dengan berbagai macam adat istiadat gitu ya. Tapi kenapa itu bukannya jadi rumah tapi malah jadi penjara buat si orang ini? Itu kan pertanyaan. Itu untuk itu memaksa kita untuk mendiskusikan secara personal gitu loh. Tapi kan itu yang orang nggak nangkep. Orang nangkepnya adalah, oh ini menjerumus ini. Wah ini ngomong LGBT, wah ngaco nih. Itu orang nggak paham. Itu seni tuh. Iya. Berarti itu letak yang paling berbedanya di situ ya, antara yang menghasut bahwa ini adalah sesuatu yang normal, atau dengan yang satu yang mungkin mengajak kita bahwa berpikir bahwa kenapa sih terjadi yang hal seperti ini gitu. Ini benar atau salah? Ya lagi-lagi. Seni itu memberikan pertanyaan. Semua perhatiin ya, film-film deretan-deretan GOAT, greatest movies of all time, Stanley Kubrick gitu dengan 2001 A Space Odyssey-nya gitu. Ya lagi-lagi orang Indonesia film kayak beginian itu dianggap film yang nggak bagus. Karena mikir. Karena tidak menghibur gitu. Karena ini film nggak menjawab. Lu nggak, ini apa sih? Dari awal manusia kerak. Terus tiba-tiba nanti AI, terus tiba-tiba ada bayi yang mau menghantam bumi. Ini film apaan? Nggak ada jawabannya. Lah, gue maunya jawaban. Itu menghibur buat gue, itu film buat gue. Padahal film kan nggak begitu. Gitu. Ya ada film yang ditujukan untuk menghibur, ada. Tapi kan kita nggak bisa lepaskan seni dari film. Gitu loh. Berarti mayoritas orang Indonesia masih lebih condong ke memilih film itu, menganggap bahwa film yang bagus itu adalah hiburan. Bukan film secara arti yang benar-benar film yang seni itu. Iya, gini. Mayoritas. Lagi-lagi maksudnya kita nggak bisa definisikan satu hal saklek gitu loh. Kayak
ya kalau film sebagai arti apa ya, arti nyatanya, ya itu kan sebuah apa ya, sebuah gambar statis dan diputar sehingga menimbulkan ilusi untuk bergerak kan gitu kan? Iya, benar. Itu film tuh. Betul. Ya, tapi kan kita nggak berhenti di situ aja. Itu kan teknologi. Iya. Gitu. Itu hanya teknologinya, proyektor, film, ya kan, pita, sebagainya. Itu kan itu teknologi. Tapi teknologi itu bisa dipakai untuk menghasilkan sesuatu yang seni gitu, sesuatu yang hiburan. Dan orang selalu nangkepnya pokoknya cuma hiburan gitu. Gue ke bioskop hiburan, gue maunya hiburan. Padahal kalau misalnya cuma hiburan, lagi-lagi kan tadi pertanyaannya gitu. Iya. Buat apa ada kuliah film? Iya, benar-benar. Buat apa film itu dipakai untuk bahan propaganda, bahan untuk iklan, bahan untuk mempengaruhi pikiran penonton? Karena segampang film itu lebih dari itu. Gitu. Termasuk itu kalau kita lihat juga ya, yang semakin kesini ya, kalau kita bilang sekedar hiburan, ini kan lagi rame nih. Lu biasa lihat nggak kalau scroll sosmed kadang muncul drama-drama Cina gitu. Itu banyak banget loh orang suka sekarang. Kadang malah mereka apa ya, keterusan gitu. Padahal kalau kita mungkin orang awam pun bakal tahu bahwa ceritanya ya standar biasa aja gitu-gitu aja. Okay. Ceritanya ya boleh dikategorikan ya jelek lah, biasa lah, pengambilan juga seadanya gitu. Tapi ya gimana ya, banyak banget orang suka. Nah ini jatuhnya gimana menurut lu dari perspektif lu nih? Apa yang menyebabkan orang lebih suka nonton itu? Apakah karena kejangkauannya, atau mungkin karena mereka merasa terhibur, atau itu tadi drama ini memberikan jawaban? Drama itu adalah apa ya, genre film yang comfort lah, ya kan. Maksudnya semua orang suka drama. Kalau film nggak ada dramanya ya nggak asik. Lu mau horror kayak mau action pasti ada dramanya. Gitu. Jadi kalau misalnya as a genre ya film yang sangat mudah untuk disukai oleh masyarakat gitu. Cuman mungkin pertanyaan tadi kan lebih ke mungkin kayak sekarang Dracin di TikTok misalnya gitu kan. Yang CEO itu. Ya, ini bukan nonton aku sih. Jadi aku secara referensi nggak ada nih. Oke. Dracin. Cuman aku ngerti pola kerjanya, aku paham. Kenapa masyarakat suka, karena lagi-lagi algoritma. Balik lagi ke retention time. Gitu. Ini kan ngomongin Dracin yang di ini kan, yang muncul klip. Nanti abis itu nanti muncul lagi nih lanjutannya. Muncul lagi gitu kan. Benar. Itu kan apa ya? Ya lagi-lagi retention time, maksudnya sama kayak TikTok. Gitu. Orang udah nggak bisa nonton fokus 2 jam gitu. Ya gue lebih milih ya udah yang cepet-cepet aja nih. Dopamin instan, bener. Dopamin instan. Jadi kalau misalnya Bang Andi nanya ke aku, ya ini sama aja kayak menghancurkan seni. Maksudnya gini loh. Sekarang kan yang lagi rame adalah Netflix. Mengakuisisi Warner Bros. Ini belum pasti sih. Iya, masih cuman, ini ya. Iya, cuman arahnya ke sana gitu. Dan kenapa orang-orang kayak Christopher Nolan, kenapa orang-orang kayak James Cameron sangat menentang hal ini? Karena itu menghancurkan seni yang sebenarnya, menghancurkan sinema yang sebenarnya. Gitu loh. Sinema itu kan apa ya? Pengalaman kolektif. Kita datang ke bioskop dengan accessory bagus gitu kan, karpet, wanginya, aroma, visual, experience-nya. Buka pintu, gelap, kursi dingin, AC, suara, sound system, itu pengalaman, experience secara kolektif. Dalam artian lu 2 jam, lu nggak boleh buka HP kecuali lu ibu-ibu yang kemarin di depan gua layarnya nggak ngotak gitu 100% brightness-nya ya. Cuman nih maksudnya kalau orang-orang yang sadar diri harusnya tahu lah. Maksudnya nggak main HP, lu fokus ke film gitu dengan orang-orang di sebelah lu. Ketika takut, lu bisa merasakan nafasnya bareng-bareng kayak lu tahu gitu. Ketika misalnya kayak nonton agak lain, wah terbahak-bahak semuanya bareng-bareng. Itu kan pengalaman kolektif yang tidak akan lu bisa rasakan ketika lu menonton Netflix. Nah, ketika misalnya tadi ngomongin Dracin, itu kan yang
itu yang mulai apa ya, menggerus pengalaman kolektif tadi gitu. Iya. Yang dimana gue kayak nggak butuh ke bioskop, gue cuman di rumah aja nih nikmatin kayak ini seru nih dramanya begini selesai gitu. Ngapain gue datang capek-capek ke bioskop? Tapi itu kan menghilangkan sinema yang sebenarnya gitu loh. Jadi ya red flag banget sih. Red flag banget ya. Ya gitu maksudnya bukan racun doang sih, lebih ke ini form-form video pendek begini yang mulai apa ya, bikin Gen Z, apalagi Gen Alpha gitu, yang di bawah kita nanti Gen Beta dan sebagainya, yang udah apa ya, otaknya tuh udah nggak bisa tahan lagi. Jangankan 2 jam, 10 menit aja kayak udah nonton video YouTube. Kan sekarang YouTube udah mulai tergerus nih gara-gara TikTok gitu kan. Ya itu karena itu semuanya maunya cepat gitu, serba yang penting apa namanya, drama A, drama B, drama C gitu kan. Langsung episode 1, 2, 3, 4. Awalnya cuma bentar, tapi tiap episode itu pintarnya mereka ini durasi 30 sampai 45 detik. Tiap di situ mereka membus dopamin. Nah itu. Iya kan, dengan kayak di apa istilahnya orang yang kayak di dramatisir begitu kan. Ya, itu jadi kan, orang kegantung gitu kan. Episode selanjutnya gimana nih? Nah, balik lagi ke definisi seni tadi. Itu berarti seni atau bukan? Aku nggak tahu, belum aku tahu. Gini. Kalau kita ngomongin seni secara apa ya? Secara pengertian orang awam, ya seni. Maksudnya kan, kalau awam. Iya, maksudnya kita nggak bisa semena-mena bilang kayak ini bukan seni sama sekali, kan terlalu naif ya. Ya mereka syutingnya beneran, ngerti nggak? Ada kostum yang dipakai, itu kan seni juga semuanya. Acting kan seni juga, gitu. Cuman bukan itu yang aku maksud, ngerti nggak? Aku maksud seni secara filosofis. Ini seni yang aku bilang tadi nggak, yang 2 jawaban yang saling kontradiktif, enggak. Ini seni yang mengarahkan penonton ke satu jawaban doang. Yes. Bener. Itu tadi dopamin instan setiap 40 pokoknya detik, di bawah 1 menit lah. Iya. Itu kan ada sistem, benar. Itu mengarahkan penonton. Oke, penonton nanti bakal begini kita atur, nanti selanjutnya bakal begini kita atur, selanjutnya bakal kan enggak dong. Itu menghancurkan seni yang sesungguhnya, yang harusnya membuat penonton secara mandiri berpikir. Gitu loh. Nah, ini yang menariknya. Karena bahkan kalau kita lihat ya dari hasil riset terakhir, ternyata mereka ini PH-PH yang memproduksi ini melakukan riset berdasarkan algoritma itu tadi. Jadi mereka mencari apa nih yang mereka para yang pemilik sosmed ini itu tingkat retensinya tinggi, di mana mereka menciptakan drama-drama itu. Jadi mereka fokusnya itu tadi, pokoknya yang penting banyak yang nonton. Jadi terlepas lagi ya, termasuk itulah mungkin nanti kalau kita bicara lebih besarnya ya itu tadi masalah Netflix mau mengakuisisi itu tadi kan. Nah jadi yang parahnya, yang paling miris, Cina itu memblokir drama-drama Cinanya sendiri yang seperti ini loh. Konyol banget ya. Sementara kita di sini bebas loh. Kamu ngerasa nggak? Kalau aku sih sendiri kayak khawatir banget gitu. Kayak gimana ya? Itu memang kan dipikirnya 30 detik, 45 detik, tapi menghabiskan waktu di situ sehingga kadang kita tidak tahu lagi perkembangan yang lain gitu. Karena otomatis kan algoritma bakal ngikut. Sekali kita nonton itu udah tiap 3 sampai 5 scroll pasti muncul lagi satu. Iya. Gini. Balik lagi ke tadi kan sebelumnya kita ngomongin masalah Dracen ini ceritanya gitu-gitu aja. Iya. Kan? Iya, ceritanya gitu-gitu aja. Rumus yang dipakai begitu aja. Rumusnya gitu. Formulanya dari bukan siapa-siapa ternyata anak CEO. Gitu-gitulah. Ya keluarga Pranata dan lain sebagainya. Ya, itu literally brain rot. Brain rot ya. Pembusukan otak gitu. Maksudnya kayak lu mencerna hal yang sama tanpa mendapatkan apa-apa lagi yang baru gitu loh. Dan lagi-lagi ujung-ujungnya apa? Uang kan. Sebenarnya kalau mau lagi-lagi kita mau tarik lagi, kenapa mereka ngelakuin ini, kenapa algoritma diatur, kan semuanya uang. Dan itu mahal loh. Yang resminya ya, yang kalau mereka mau lanjutin nonton, kan mereka cuma lihat review tuh. Terus kalau udah penasaran harus dialihkan ke aplikasi, terus mereka harus membayar untuk nonton itu. Itu mahal, lumayan mahal. Bisa sampai 10 sampai 30 ribuan per episode. Iya. Iya, dan itu tetap maksudnya, dan satu film bisa sampai 70 episode. Iya. Lagi-lagi berarti
ujung-ujung kan bisnis gitu. Nah, kita harus jabarin lagi nih antara bisnis sama seninya gimana gitu. Iya. Nah, itu kan yang jadi permasalahan juga di Indonesia gitu. Yang dimana sekarang kita udah otak-otak produser kita gitu kan, itu mikirnya bisnisnya aja. Nah, Gimana? Nah, itu dia. Itu kan mereka udah gak mikirin seninya lagi. Mereka mikirin bisnisnya. Dan aku tahu kalau aku ngomong kayak gini, pasti orang-orang pada bilang kayak, ya lu kan cuman orang biasa nih, lu bukan orang yang, lu bukan kaum yang di atas yang ngerti situasinya gimana gitu kan. Ya mereka mau cari duit ya boleh-boleh aja gitu. Cuman balik ke definisi yang awal, film itu kan gak cuma sekedar untuk hiburan. Kita harus ngaca dong. Korea kenapa bisa kayak begini? Kenapa kita, padahal Korea tuh dulu kan kayak kita gitu. Korea kan sama Korea sebelum tahun 1993 bisa dibilang 19 pasca sebelum perang Korea itu kan sama kayak kita, mesti ibaratnya filmnya disensor, filmnya diatur pemerintah gitu, lu nggak bisa berpikir, nggak ada kebebasan untuk berekspresi, itu kan masalah seni semua nih, gitu, dan itu semua dilarang gitu. Tapi ketika pemerintahnya sadar gitu kayak, kayaknya kita harus manfaatin budaya nih, gitu, untuk menghasilkan untuk ekonomi kita. Ketika otaknya udah nyala, lihat secara investasi berhasil nggak ya? Berhasil. Parasite bisa menang Oscar gitu, ya kan? Bener, cuman gara-gara si presiden tuh Kim Yong Sam itu kan ngelihat Jurassic Park, loh kok penghasilannya bisa lebih bisa sama kayak 1,5 juta mobil Hyundai kita nih. Iya. Gitu kan? Cuman gara-gara pemikiran itu mereka bisa sadar gitu. Sedangkan kalau kita kan masih terjebak di dalam ya. Kita masih punya LSF gitu. Tahu nggak kalau misalnya film luar kan nggak ada LSF ya? Oke. Film-film kita kan. Oke. Menurut lu LSF itu emang seberpengaruh itu? Oh iya dong. Nah, balik lagi ke definisi yang awal. Fungsinya LSF adalah, fungsinya LSF apa? Sensor. Yang menentukan film ini berhak untuk disensor itu apa sebenarnya? Parameternya apa? Kan gak jelas. Iya. Kenapa cuman orang-orang tertentu yang boleh menentukan? Kenapa LSF yang boleh nentuin? Nggak, paling gampang kenapa luar negeri kebanyakan yang filmnya maju itu nggak ada LSF, kenapa kita pakai LSF? Emang luar negeri? Enggak, mereka klasifikasi aja. Iya, klasifikasi. Mereka klasifikasi umur gitu. Kayak, ya kalau misalnya PG ya PG, parental guidance. PG-13 ya udah, lu dari umur segini sampai segini. R-rated ya segini gitu. Kalau misalnya yang dewasa segini gitu. Iya. Ya kalau kita udah ditentuin kategori D21 plus aja, film The Substance masih disensor, kayak what the fuck man, gitu loh. Oke, masalah pemotongan itu ya. Harusnya kan pengkategorian aja gitu. Iya, itu udah artinya gimana? Artinya mereka mengontrol seni yang harusnya nggak dikontrol, yang harusnya kita bisa berpikir sendiri. Itu kan mereka nggak percaya sama masyarakat gitu loh. Mereka kira masyarakat tolol gitu. Ya emang tolol kalau nggak diajarin, kalau nggak dididik, kalau nggak dilepaskan, nggak dibebaskan secara untuk berpikir. Yang penting kan maksudnya menurut aku bullshit lah kalau misalnya ada LSF terus udah dikasih umur, terus anak kecil yang dibiarin nonton. udah 17 plus aja, anak kecil bodo amat gitu. Kan maksudnya itu bullshit gitu loh. Iya. Ujung-ujungnya bisnis uang gitu. Benar. Ya lah, harusnya kan lebih ke kualifikasi aja ya. Maksudnya ke klasifikasi. Klasifikasi. Untuk apa? Untuk membuat penonton tuh nggak out of context, karena film lagi-lagi seni itu nggak semena-mena si sutradara, si filmmaker itu bikin adegan yang mungkin kerasa kayak kontroversi, kerasanya apa ya? Ini kayaknya amoral gitu, ya kan? Tapi udah hanya berhenti di situ kan nggak? Film itu kan pasti ada makna yang pengen disampaikan oleh si filmmaker gitu. Kayak misalnya Parasite ada adegan seksnya misalnya, itu misalnya di kita dipotong tuh. Tapi ketika adegan itu dipotong, itu justru menghilangkan konteks dari si karakter. Sama kayak misalnya The Substance tadi, si karakter utamanya
pas lagi bener-bener bugil gitu, nggak pakai baju sama sekali, disensor. Itu kan menghilangkan lagi-lagi konteks, karena justru dengan tidak ada baju di badannya itu yang memberikan arti ke filmnya. Itu yang memberikan konteks kalau misalnya ya inilah tubuh wanita yang dipergunakan secara secara patriarkis gitu loh. Digunakan oleh para pria-pria yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mempergunakan badan untuk keuntungan semata. Itu kan itu seni untuk kita berpikir. Tapi ketika lu sensor itu, kemampuan berpikir kita hilang dong. Hilang. Karena nggak ada petunjuknya. Nggak ada, seninya hilang. Gitu loh. Oke. Nah, kita berkaca di 2025 kemarin nih. Ada datanya bahwa penonton Indonesia aja itu di bioskop itu udah 80 juta penonton. Tapi terkait dari angka itu sendiri, dari menurut kamu sebenarnya ini ya, berapa persen kira-kira yang 80 di antara 80 juta ini jumlah total penonton yang betul-betul ke bioskop karena memang menikmati seni itu, atau hanya sekedar penikmat hiburan, hanya hiburan itu? Gini. Film hiburan tuh harus tetap ada. Maksudnya kalau misalnya film kita dibikin seni semua, berpikir semua, apalagi di negara yang masih berkembang kayak gini, yang ekonomi masih jelek gitu, yang orangnya bisa dilihat lah data-datanya secara udah banyak artikel yang ngomong kalau misalnya ternyata berapa persen masyarakat kita tuh mengalami stres gitu. Dengan kondisi negara yang kayak begini, kalau misalnya kita cuma dikasih film seni ya nggak works juga kan. Misalnya harus ada hiburannya lah. Tetap harus hiburan. Cuman yang jadi masalah di kita adalah film yang seni ini nggak dikasih kesempatan untuk berkembang gitu. Misalnya, ini untungnya nih ya. Misalnya untungnya tuh kayak misalnya sekarang ada PHP kayak misalnya Imaginary. Yang dia udah sekali bikin film nih gagal nih. Misalnya kayak Tinggal Meninggal nih. Tapi ya kok Ernest tetap aja gitu. Kayak oke, gue pengen ngeluarin film yang benar-benar keresahan pribadi, kejujuran dari si filmmakernya. Nah itu kan pemikiran seniman sejati di situ dong. Gitu. Nah untungnya kita mulai punya nih orang-orang kayak gini gitu. Nah ini kan yang harus diperbanyak. Nah cuman sekarang yang jadi masalah adalah sistemnya dulu. Sistem, ini lingkaran setan lah. Gimana? Sistemnya gini, maksud aku gini. Saat ini negara itu mengontrol makna, bukan mengontrol sistem. Yang harus dilakukan adalah mengontrol sistem, bukan mengontrol makna. Ya dong. Karena lagi-lagi makna itu kan interpretasi ke penonton gitu. Penonton untuk berpikir, itu seni yang tadi tuh. Tapi sistem itu bisa menyalurkan film-film yang berkualitas secara seni tadi. Kalau misalnya lihat di Korea awal-awal, sebelum Korea revolusi gitu ya, pemikiran jadi ke budaya, semua film jadiin arsip nasional dan sebagainya gitu. Perhatiin dulu kan lagi-lagi film jam tayang terbatas, persis kayak kita gitu kan, apa-apa disensor gitu. Tapi ketika mereka merubah pola pikir mereka, ada waktu, ada durasi yang dikasih ke satu film yang meskipun filmnya sepi nih di 3 hari pertama, tetap dikasih 100 berapa hari gitu, dikasih tetap tayang tuh sampai film tersebut menemukan penontonnya sendiri. Oh iya, itu yang bikin mereka punya Parasite sekarang. Itu yang bikin mereka punya Bong Joon-ho. Itu yang bikin mereka punya Park Chan-wook. Tapi jujur kalau film-film kayak Parasite itu masuk Indonesia Enggak ini deh. Kayak bukan orang yang bukan film yang disuka. Iya, paham banget. Memang itu kuncinya karena ini udah lingkaran setan nih. Enggak bisa aku cuma ngomong kayak gini nih. Sekali ngomong ini dari misalnya nih, anggap film, misalnya 1 juta view nih kan. 1 juta view dengerin aku. Amin. Iya, kan 1 juta view dengerin aku kayak gini ngomong nih. Semuanya mengamini omongan aku. Apakah Indonesia berubah tahun depan? Enggak mungkin. Enggak bisa gitu. Ini kan sistemik, ini udah lingkaran setan yang udah lama yang harus dirubah. Kita harus investasi dengan apa? Konten kreator, pemerintahnya bener, ya kan, dikasih ruang untuk sekarang kalau misalnya saat ini gini loh, kalau misalnya di sebuah televisi masih ada orang yang bisa teriak-teriak, kritik itu harus ada disertai dengan solusi. Kalau misalnya masih ada orang kayak gitu, nggak akan bisa berubah nih negara.
Ngerti ya? Iya. Kalau misalnya masih ada orang yang bilang kritik harus disertai dengan solusi, teriak-teriak di televisi nasional. Iya. Masih ada kayak begitu. Dirujak sama netizen, iya. Haters pasti, banyak yang maki-maki tuh orang gitu. Tapi ironisnya apa? Ironisnya perkataan dia adalah representasi pemikiran kita. Representasi mayoritas pemikiran masyarakat Indonesia. Lihat di setiap komentar, misalnya review film nih, kritik. Wah, ini film begini-begini. Lu bisa bikin film gak? Bisa bikin film. Benar. Lu sama aja dong sama si orang tadi yang lu bully. Gitu ya? Yang bilang kayak kritik harus diselesaikan. Sama aja. Itu kan pemikiran yang udah mengakar dari awal, dari pendidikan aku pas masih sekolah dulu, pas masih SD aku ingat banget. Pelajaran sejarah aku ingat banget tuh dulu ada ulangan satu soal. Siapa pencipta telepon genggam? Iya kan? Iya. Aku dulu memang aku pas masih kecil tuh hobinya ke Gramedia tuh dulu. Aku pernah baca buku mengenai telepon genggam, penemuan telepon ini, dan di situ dikatakan penemunya Antonio Meucci nih. Aku pas masih SD nih. Jadi kayak ya udah, aku udah baca ceritanya. Ternyata sih bukan si Alexander Graham Bell nih. Yeah. Ternyata Antonio Meucci gitu kan. Ternyata karena memang si Alexander punya duit dan sebagainya, punya status sosial dan sebagainya. Dia sedangkan si Meucci ini miskin dan sebagainya. Ini ternyata begini. Baca buku komik doang, masih kecil nih. Gitu. Pas ulangan, aku tahu di buku tulisannya Alexander Graham Bell. Iya. Tapi aku gak mau. Karena aku dari dulu orang idealis gitu. Bodo amat lah. Tulis aja Antonio Meucci. Karena yang aku baca kayak begitu. Aku gak mengharapkan si ibu guru ini untuk membenarkan jawaban aku. Aku gak harap kayak gitu. Yang aku harapin adalah pengen tahu kenapa di buku tulisannya Alexander Graham Bell. Kenapa bukan Antonio Meucci. Tapi apa yang aku dapatkan? Yang aku dapatkan adalah salah. Iya, yang aku dapatkan adalah nih di buku apa tulisannya. Nah ini jawabannya. Gak ada ruang diskusi, gak ada ruang untuk berpikir kritis. Kan itu dari dulu permasalahan bangsa kita. Di pendidikannya mengakar tuh dari pemikiran kayak begitu. Ya sekarang film yang memerlukan ambiguitas tadi yang aku udah jelasin gak akan bisa berjalan gitu loh. Ya. Karena udah sistemik gitu. Akhirnya itu jatuhnya produser juga kan udah mikirin duit, ya udah ngapain lagi mau repot-repot kan masyarakatnya. Kan? Iya, masyarakatnya kan suka gitu. Mereka dapat duitnya dari situ juga. Iya itu muter terus gitu kan. Nah, mungkin yang jadi perbincangan adalah harus ngerubah dari atas dari bawah gitu. Itu yang jadi perdebatan sebenarnya. Nah, menurut lu pribadi? Kalau menurut aku lagi-lagi peran aku konten kreator. Artinya merubah yang di bawah. Oke. Karena kepercayaan aku adalah ketika generasi yang terbawah ini belajar dari digital gitu loh, dari YouTube, dari platform TikTok dan sebagainya. Tapi kalau konten yang mereka tonton itu benar gitu, itu pemikirannya akan mereka bawa terus sampai ke depannya gitu, dan mungkin mereka akan merubah suatu saat nanti gitu kan. Itu investasi nggak mungkin bisa kayak 5 tahun berubah ya, nggak mungkin gitu. Mau ngomongin pemerintah suruh ngomong, nggak mungkin kita minta kayak pemerintah sekarang kayak Korea di tahun 1998 tiba-tiba ngerubah seluruh pergerakan ekonomi berdasarkan kebudayaan, kan nggak mungkin gitu. Nggak jadi juga. Menurut lo secara pribadi nih, tadi kita ngomongin angka juga bahwa penonton mungkin tahun ini insya Allah mudah-mudahan ya penonton semakin naik. Tapi kalau dari sisi angka saja penontonnya yang naik, tapi dari sisi kualitas atau sajian hanya begitu-begitu saja, hanya sekedar ya yang mana masyarakat suka lah. Bahkan ya mungkin sampai orang, ada beberapa nih kemarin sempat saya lihat video produksi AI itu ditayangkan di TV nasional gitu. Itu kan kalau gue pribadi ya kayak aduh. Itu kan kayak ya namanya sampai sekarang kan copyrightnya nggak jelas tuh, kan? Itu belum ada regulasi. Tapi sampai tayang di situ itu kan miris banget. Nah, menurut lu pribadi kayak gimana sih? Karena ya namanya produser. Aku juga kan pernah jadi produser, jadi tau lah tugas kita adalah bagaimana menghemat semaksimal mungkin biaya produksi dan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, menurut lu pandangan lu seperti, harapan lu sebenarnya kayak gimana sih? Apakah kamu udah senang dengan jumlah angka penonton yang semakin hari semakin membaik lah. Ya. Tapi ya dengan judul mungkin dengan ide cerita yang ya
boleh kita bilang aja ya cukup banyak lah yang hanya hiburan. Tapi gini loh. Walaupun ini ya tanda kutip ya, walaupun banyak juga film-film hiburan ini yang top 10 lah misalnya, top hiburan memang tetap bukan sekedar hiburan, iya kan? Tapi perlu diperhatiin juga, kita nggak bisa cuma ngomong di atas kertas. Oh, angka penonton tahun 2025 berarti kan tahun kemarin gitu. Naik nih dibanding tahun itu di atas kertas. Kalau kita ngomongin, kita lihat lagi detail, kita breakdown lagi, yang bikin angkanya lebih gede dari tahun-tahun sebelumnya apa? Ya film-film itu doang. Coba. Oke. Coba lihat. Ya. Jumbo pecahin rekor. Agak lain 2 pecahin rekor. Ya itu 2 yang bikin naik. Lihat di bawahnya. Buset, dah film apa-apaan tuh. Ya ada film yang bagus, penontonnya sepi gitu. Aku bersyukur ya juga sekarang mulai ini juga deh, film-film yang horor yang menurut aku film-film sampah yang cuman buat apa ya, yang produksinya nggak jelas gitu kan. Iya. Itu juga udah mulai nurun secara angka. Makanya perhatiin lagi-lagi yang naik itu cuman yang di rekornya doang tuh tadi, angka lain sama Jumbo gitu. Tapi selebihnya film-film lain tuh malah bisa bilang menurun sih sebenarnya kalau misalnya kita banding sama tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kemarin ada datanya bioskop 15 bioskop di Indonesia tuh tutup gitu karena mulai kehilangan penonton, orang mulai pindah ke platform streaming. Iya. Itu juga perlu jadi concern kita juga gitu untuk ngelihat nggak cuma dari apa ya di atas kertasnya doang gitu. Kalau misalnya film-film yang rame ya yang itu doang gitu. Tapi balik lagi ke tadi masalah yang AI dan sebagainya tadi itu. Apa ya? Ini kan lagi-lagi masalah duit. Duit, benar. Bisnis. Kalau misalnya pola pikir orang-orang yang udah ada saat ini kayak begitu, itu nggak akan bisa dirubah. Maksudnya mau misalnya berbusa mau ada 100.000 ngelantur di YouTube Indonesia saat ini pun nggak akan merubah itu. Lagi-lagi yang kita rubah adalah pemikiran yang generasi yang di bawah. Iya. Gitu. Karena kalau orang yang di atas ya udah sekarang ya udah mereka kan perlu lagi mereka, kita ngomongin realistis lah. Mereka punya keluarga, mereka butuh mencukupi kebutuhan mereka gitu ya. Manusiawi lah, mau uang, mau duit, mau kaya, sangat manusiawi gitu. Meskipun dengan cara kayak begitu, tapi at the end of the day yang menentukan hukumnya. Sekarang hukumnya ada nggak, regulasi kan nggak ada. Jadi kalau mau bikin AI kayak begitu, mau saya berbusa kayak komen kayak apapun ya udah mereka tetap lakuin gitu loh. Kecuali kecuali pemerintah kita nih nomor 1 itu punya inisiatif gitu loh. Cuman kan kayaknya masih perlu banyak yang diperbaikin dibandingin ngomongin yang ini begini-beginian. Iya. Jadi ya masih banyak yang lebih urgent mungkin ya. Lebih urgent gitu loh. Jadi ya udah susah juga. Makanya menurut aku udahlah, pemerintah biarin ngomongin yang lain dulu. Ini justru peran-peran konten kreator yang kayak begini nih yang mungkin kalian nganggap remeh gitu. Cuman muncul di TikTok doang. Tapi kan itu yang mempengaruhi opini masyarakat gitu loh. Sekarang lihat aja di TikTok reviewer tuh bener-bener ngakunya reviewer tapi cuma ngomong kayak ini film bagus sih, film rame. Yang mereka kasih jawaban, bukan pertanyaannya. Mereka nggak peduli sama pertanyaannya. Oke. Tadi lu udah beberapa kali mention terkait film yang mungkin jelek lah bagi masyarakat, tapi menurut lu mungkin bisa lu nikmatin. Ada nggak satu judul film Indonesia yang lu nikmatin banget nonton film itu, tapi mungkin bagi masyarakat Indonesia film itu jelek? Oh ya udah, paling gampang yang tadi itu misal kayak Kucing Tubuh Indahku tuh. Kucing Tubuh Indah. Nah, itu gini loh. Coba nonton ya. Coba nonton. Please man. Itu lu trauma lu nonton film. Itu film yang sangat berani. Tapi lagi-lagi film kayak begitu itu yang mengundang gitu kan. Itu aroma itu ibarat udah aroma Wagyu A5 tuh buat para ormas buat ketok-ketok pintu bioskop tuh gitu kan, buat didatengin. Kenapa? Karena masyarakat kita masih terbiasa dengan pola pikir ambiguitas itu berbahaya gitu. Ambiguitas itu membuat penonton kita tuh bisa berpikir secara radikal. Kan justru kita pikirnya sebaliknya dong. Justru kalau misalnya masyarakat diberi kebebasan untuk berpikir, nanti pasti akan ada yang nemuin solusinya gitu. Makanya tadi aku bilang kritik nggak harus
sertai dengan solusi gitu. Bahasa aslinya krinen, bahasa aslinya krinen menusuk gitu kan, menghancurkan justru merobohkan kan. Kritik itu kan kayak ini film hancur karena argumentasi seperti ini, tapi lu nggak harus punya solusi. Yang punya solusi adalah orang lain yang memang punya kemampuan. Untuk punya kapasitas. Ya si filmmaker, si produser. Ya. Gitu loh. Nah, kalau komedi sendiri, film komedi. Lo ini kan beberapa tadi sempat kita mention juga. Ya agak lain ya, 1 2 itu pecah rekor semua kan. Kalau kita lihat semua film komedi ya, udah berapa tahun terakhir ini, semua film komedi itu pasti di-backingi lah oleh stand up komedian. Perbandingan antara komedi Indonesia dengan komedi luar itu seperti bedanya di mana, dan menurut lu yang lebih seni itu yang mana? Tadi kan kita udah bahas nih bahwa film itu kan ada hanya hiburannya, hanya hiburan yang benar-benar lu ketawa jawabannya udah selesai kan. Kalau kita bicara hiburan tapi seni, film komedi kan ada seni juga. Nah tapi gini, kan? gini bedanya gini, komedi gini nih, komedi itu kan genre yang sangat-sangat segmented banget gitu. Kalau drama lu bisa bikin cerita macam-macam. Tapi kalau komedi, hasil akhir penentunya adalah lucu atau enggak. Benar. Kalau kita ambil tengahnya aja, karena itu yang paling umum, drama komedi. Sebenarnya nggak bisa dinilai kayak gitu sih. Maksudnya gitu. Maksudnya harus punya satu contoh. Harus ada satu film baru kita bisa breakdown. Karena kalau kayak ini kan ngawang-ngawang nih. Drama komedi, ada yang komedinya kuat tapi dramanya kurang, ada yang dramanya kuat tapi komedinya kurang gitu. Terlalu kemana-mana obrolannya gitu. Harus, maksudnya kalau gini, ambil aja satu. Misalnya agak lain kemarin. Agak lain aja, yang paling banyak mungkin penonton tahu. Kalau kita gini loh, lagi-lagi akar budaya kita adalah bukan merenung, tapi menikmati secara kebersamaan, gitu kan. Kita kan selalu punya nilai gotong royong, gitu. Seni yang kita lihat, seni budaya kita akarnya dari mana sih? Wayang, lenong, reok, ketoprak. Ya. Itu semua seni yang apa ya? Ada cerita yang disampaikan, gitu. Jadi masyarakat menikmati secara bersama-sama tanpa harus berpikir secara pribadi, ngerti gak sih? Harus merenung secara pribadi gitu. Nah ini sebenarnya akar permasalahan kenapa orang-orang kita sukanya filmnya nggak perlu mikir, gitu loh. Iya. Kenapa masyarakat kita tuh suka sama alur cerita? Coba perhatiin deh di luar negeri, berapa sih channel YouTube yang bikin alur cerita gitu. Coba cari deh. Kenapa cuman Indonesia doang gitu dari negara gitu yang bikin alur cerita terus bisa juta-jutaan view itu Indonesia doang. Coba nggak ada di luar negeri, nggak ada gitu. Karena emang budaya kita begitu. Kita nggak mau mikir, kita pokoknya didongengin, diceritain. Nah, ini bukan aku bilang salah. Ini kita nggak ngomongin salah dan benar. Tapi kita ngomongin seni secara luas gitu loh. Nah, balik lagi mengenai hiburan atau enggak tadi, ya yang komedi yang bisa menghibur untuk kita adalah komedi yang lebih ke, kalau kita kan memang dari dulu slapstick ya. Gitu. Iya. Kita dari dulu slapstick gitu. Cuma sekarang mulai stand up komedian, mulai banyak yang mengajak untuk masyarakat berpikir, itu lebih ke ini aja sih, lebih ke segmennya dan selera banget gitu. Komedi tuh nggak bisa kita ngomongin secara bakunya apa. Jadi mungkin kalau ngomongin seninya tuh lebih bisa dinilai itu dari penulisannya. Karena kan yang bikin stand up comedian itu seni, itu sebagai seni kan adalah proses berpikirnya. Iya kan. Gimana cara mereka nulis, gimana cara mereka kasih nge-set up, gimana mereka ngasih punchline-nya gitu kan. Itu seninya kan di situ gitu. Itu yang bisa dikulik gitu. Sedangkan kalau output ngomongin masalah style, kan masing-masing stand up comedian pasti punya style gitu. Itu kan selera banget gitu. Itu subjektifnya. Makanya seni itu kita nggak bisa pilih satu, nggak bisa kayak cuma ngomongin subjektif banget nih. Tapi kan pasti ada objektif yang kita bisa bahas. Tapi kan kita nggak bisa ngomongin objektif doang. Pasti ada subjektifnya gitu loh. Menarik banget ya. Nah, aku masih penasaran tadi itu. Kita terkait film-film yang tadi kan katanya yang teratas itu yang kayak
agak lain lagi, film-film yang pengulangan lah. Termasuk Jumbo misalnya kemarin. Nah, menurut lu Jumbo itu kan kalau secara kita lihat bahwa kualitas sudah sangat oke, cerita oke, dan akhirnya film bagus dan laku. Iya kan. Tadi kan kita muter-muter di situ tadi kan. Ada yang film sebenarnya bagus banget, enak banget. Tapi nggak disuka sama jelek menurut orang Indonesia. Nah, Jumbo bagus dan bagus menurut orang Indonesia juga gitu. Itu buktinya. Itu bukti dari orang-orang yang selalu dari dulu mempertanyakan gitu. Kayak ya film ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya bisnis. Ada tuh orang yang bilang, buat apa gue bikin film bagus-bagus? Yang penting kan gue bisa dapetin duit. Iya. Gitu. Nah, ini Jumbo jawabannya. Sebuah film yang bahkan aku sendiri dari awal bilang, ini mah kayaknya gak bakal bisa gede gitu penontonnya gitu. Karena kita ngomongin track record gitu. Kita film animasi berapa sih hitungan jari? Iya. Hitungan jari kalau kita banding sama Malaysia, gila, gak ada apa-apanya kita ngomongin animasi ya. Gak ada apa-apa sama Malaysia gitu kita. Makanya dari awal aku cukup pesimis sama Jumbo, meskipun aku udah sempet waktu itu aku diundang sama Visinema kan. Iya. Ke Jogja ngelihat kayak 10 menit awalnya lah. Buat aku keren banget film, bagus banget. Bisa-bisa Indonesia bikin kayak gitu. Cuman aku dari awal udah pesimis kayak ya sebagus-bagusnya film kayak begini, animasi ya mau gimana. Tapi buktinya aku salah kan. Buktinya aku salah, ini bisa jadi film yang di saat itu jadi nomor 1. Film terlaris di Indonesia animasi. Itu membuktikan gak ada yang mustahil kalau semuanya punya visi yang sama. Dari produser, filmmaker, konten kreator, sampai ke netizen. Itu empat-empatnya punya visi yang sama. Itulah Jumbo hasilnya. Tapi kan yang selama ini terjadi adalah dari keempat ini ada aja masalahnya nih yang bikin jadi bikin lingkaran setan ini gitu loh. Ya termasuk investor juga yang harus diapresiasi, berani untuk untuk naruh duit di film yang gambling banget nih berarti. Taruhan ya. Iya gila. Kalau aku sih waduh nggak. Ampun deh, animasi kayak begini berapa sih paling dapetnya. Tapi kan ketika semuanya bekerja sama seperti ini, si filmmaker Mas Rian gila-gilaan bikinnya berapa tahun, nulisnya lama gitu, proses bikin animasinya luar biasa, reviewernya juga benar-benar mengapresiasi filmnya. Itu kan semua jadi works gitu loh. Iya. Cuman ya baru satu ya. Baru satu yang ya kalau film-film yang sejauh ini kan yang rame kan ya, kalau agak lain kan maksudnya film yang aman lah, main aman. Gitu. Semua orang suka hiburan lucu. Tapi Jumbo ini kan yang jadi titik balik sebenarnya gitu. Yang harus kita ulangin lagi kan film yang kayak Jumbo ini gitu loh. Tapi mayoritas sekarang justru lebih banyak yang bermain aman. Iya, masih baru satu makanya kan. Iya. Baru satu Jumbo. Kita perlu 12 Jumbo nih untuk bisa merubah perfilman kita gitu. Nah. Luar biasa banget. Kita udah bahas banyak. Kalau misalnya nih, lu tadi kan banyak juga protes bahwa Indonesia harus gini. Nah, kalau misalnya kita berangan-angan aja nih, kalau misalnya kamu dipilih untuk menjadi diktator film, diktator perfilman Indonesia, 1 periode lah 5 tahun, ya. Apa kebijakan yang bakal lu keluarin? Ini berandai what if. Meskipun sistemnya nggak mungkin begitu. Iya, meskipun sistemnya nggak begitu. What if pokoknya semua yang dibilang sama Timothy harus dilaksanakan oleh negara nih. Gini, yang jadi masalah adalah sekarang film itu nggak lepas dari politik, gitu. Jadi ini dua hal yang sering jadi slack gitu, jadi kontradiksi gitu. Yang dimana kalau misalnya kita mau bikin kebijakan yang bagus untuk seni, untuk perfilman Indonesia, mungkin secara politik akan berakibat fatal. Nah, itu yang jadi masalah gitu loh. Karena secara visi itu benar-benar harus jadi satu kesatuan. Ya kalau misalnya aku jadi orang nomor 1, ya mungkin bubarin LSF ya. Bubarin LSF. Iya. Terus karena untuk klasifikasinya lewat siapa? Kalau klasifikasi kan ya harus ada penentunya, kayak misalnya Korea itu kan punya badan sendiri gitu untuk menentukan umur gitu. Kan kalau umur itu kan sebenarnya lebih ke universal ya. Oh iya. Lebih universal, maksudnya ada berarti LSF ini diganti LKF gitu, lembaga klasifikasi film gitu. Iya, maksudnya gini loh.
klasifikasi itu kan sifatnya universal. Kalau misalnya ada orang kepala kepenggal kan nggak mungkin di PG-13, ngerti nggak? Ya, segampang itu gitu loh. Kayak bahkan ini kan ngomongin moral ya. Ya. Ngomongin moral, ngomongin umur gitu, ngomongin batasan antara anak-anak dan dewasa. Nah, tapi yang jadi masalah gini, yang jadi masalah dari LSF adalah mereka itu nggak paham seni. Yang mereka paham moralnya. Yang mereka pikirkan secara apakah film ini berdampak bagi masyarakat. Itunya yang mereka pikirkan. Nah, sedangkan menurut aku pribadi orang yang berhak untuk menyensor itu harus orang yang punya kemampuan untuk melihat seninya. Nah, cuman kan susah kayak gitu. Ya, artinya ini nggak bisa dikontrol gitu loh. Moral itu nggak bisa dikontrol. Yang kontrol ya masyarakat. Lu pikir gitu loh. Jadi kalau misalnya ada misalnya adegan seks, itu umur gitu loh. Umur. Ya anak kecil nggak mungkin boleh nonton. Yeah. Tapi bukan artinya ketika adegan itu secara eksplisit itu bener-bener ya udah ini adegan dipotong aja. Kan sebenarnya yang LSF lakuin kan kayak gitu. Yeah. Jadi meskipun klasifikasinya ya ini udah buat dewasa, tapi memang ini kayak terlalu parah deh. Ini bisa berdampak buruk untuk masyarakat. Kan mereka menilai kan secara moral gitu loh. Nah, penilaian moral itu yang akan akan menutup pemikiran seninya sih. Gitu. Oke, itu satu. Bubarkan LSF. Terus kedua apa? Atau itu udah cukup? Iya, kalau menurut aku yang paling realistis itu satu. Cuma maksudnya kalau yang lain itu akan berdampak ke kebijakan yang lain gitu. Ya kayak udah, misalnya gak apa-apa. Ya, lu sebutin aja, ya. Lu sebutin aja nggak apa-apa. Ya misalnya gini. Kan ini demi masa depan seni dan budaya Indonesia. Iya, demi masalah gini nih, demi seni dan budaya. Tapi kan maksudnya sektor-sektor lainnya kan akan jadi masalah ya, gitu kamu loh. Kan diktator ceritanya, what if kan? Kan sekarang lagi diktator, lagi jadi diktator ini. Nggak bisa lah, kontradiksi lah. Jadi nggak peduli dong. Nggak bisa lah. Maksudnya itu kan terlalu kayak buset, itu artinya maksudnya semua orang tuh hidupnya di seni doang gitu kan. Nggak bisa gitu juga gitu. Kan menteri juga banyak gitu loh, ngerti sih. Jadi kayak kalau misalnya kayak yang Korea lakuin dulu kan, dia benar-benar kebijakan itu benar-benar diatur, suatu film tuh dikasih tempat, dikasih ruang, dikasih nafas untuk bisa bertumbuh. Berarti itu cuman, yang kedua. Nggak bisa. Nah, misalnya kalau di sini nggak bisa kayak gitu menurut aku. Kenapa nggak bisa? Bisa aja kali. Nggak bisa. Cash flow-nya nggak ada. Kan gini loh. Sekarang jadi masalah bioskop kita aja swasta kan? Iya, swasta. Ya udah, pemerintah nggak mungkin benar-benar kita bangun dari awal ya, kita bikin bioskop secara bantuan dari nasional gitu, pajak kayak dihilangin dan sebagainya. Mungkin yang paling realistis kayak begitu. Oke. Bener-bener dikasih relaksasi pajak. Iya, pajak filmnya mungkin dihilangin, habis itu dikasih ruang. Mungkin ya rugi dulu di awal, penonton mungkin bisa satu ruangan bioskop bisa sepi gitu kan. Tapi yang Korea lakuin dulu membuktikan mereka bisa kok, meskipun mungkin satu film ini nggak punya penonton gitu. Tapi lama-lama ada segmennya gitu. Orang menemukan yang selama ini XX1 lakukan kan itu kalau masih sama ya, sekarang belum update. Itu kan tiap hari Kamis tuh film-film baru keluar di bioskop ya. Iya. Film keluar. Emang hari Kamis ya? Iya, Kamis. Kan dia kalau bisa bertahan sampai Minggu, tahan tuh sampai seminggu. Tapi kalau nggak sampai istilahnya Sabtu Minggu kosong, udah turun layar tuh. Senin diganti film import. Jadi menurut lu salah satu yang harus dilakukan adalah kebijakan itu ya. Kasih waktu mereka untuk bertahan lebih lama. Kasih mereka ruang untuk bernafas, dan memang harus ada lembaga juga. Karena setahu saya kalau isinya itu nggak sampai 30%, itu bakal. Nah itu dia. Itu maksudnya kan kenyataannya di saat ini adalah karena bioskop kita masih dipegang sama swasta, pemerintah ini nggak turut campur sama sekali kan. Nggak turut campur sama mereka. Jadi film itu kan ya udah, si produser sama si bioskop kan bagi dua nih, 50-50 gitu. 50-50. Nah, si bioskop ini kan yang nggak mau rugi, biaya operasional kan tinggi banget gitu. Biaya operasional tinggi banget. Jadi makanya misalnya kalau misalnya aku kasih kebijakan untuk ngasih film ini untuk waktu nafas, kan yang rugi kan bioskopnya. Iya, kan gitu. Benar. Ya
yang berarti kalau mau bedah lagi dari akarnya adalah kita perbaikin pipeline industrinya, bikin bioskop dari untuk pemerintah. memfasilitasi itu ya. Nah, cuman masalahnya lagi-lagi ini kontradiksinya kalau kita fokus ke situ, sektor lainnya ini itu untuk negara yang segede ini, ngerti nggak? Ini kan, aduh gila. Kita ngomongin kalau gubernur masih realis deh. Kalau presiden yang harus ngatur Sumatera, Papua yang di sana nggak ada bioskop dan sebagainya kan nggak bisa gitu. Kalaupun ada bisa jadi pungli lagi nanti. Iya, ngerti kan? Maksudnya Indonesia memang terlalu berat. Jadi kita memang nggak bisa semudah ngejudge. Aduh, pemerintah tolol banget sih. Kenapa sih nggak bisa kayak Korea? Karena nggak semudah itu. Emang ini negara terlalu kompleks aja. Cuman ya paling realistis menurut aku LSF. Itu yang paling memungkinkan dalam artian pelan-pelan nggak ada lagi sensor-sensoran, yang ada klasifikasi aja. Iya, pelan-pelan ngasih penonton kepercayaan untuk bisa berpikir sendiri. Dan kalau penonton punya punya kemampuan untuk berpikir, si filmmaker pun juga berani jadinya, ngerti nggak? Karena sekarang kan filmmaker juga mikir-mikir gitu loh. Mikir-mikir kayak nggak berani macam-macam, nggak berani bikin film seni yang kayak ya lagi kayak misalnya Kucumu Tubuh Indahku gitu kan. Itu kan gila banget gitu, kayak seorang guru tari Lengger yang buka rok anaknya, dikasih lihat bolongan anaknya, itu kan kayak perbincangan yang sangat-sangat nih ngeri banget gitu loh. Ini nggak berani dibicarain ke ranah awam kan. Tapi kan sebenarnya itu konteks filmnya gitu loh. Itu konteks filmnya yang harus justru memberanikan penonton untuk bisa berpikir, dan si sutradara pun jadinya berani untuk bikin film-film kayak begini ke depannya. Ketika makin banyak sutradara yang bikin film yang tidak main aman, film yang berani mengekspresikan secara jujur, secara seni, secara sani tadi kan, persembahan yang tulus tadi gitu loh. Ketika itu udah dilakukan, ya itu ini baru mulai ada nafas, mulai berkembang nih seni dalam industri film kita. Kalau selama ini kalau misalnya itu nggak dibuka, si LSF ini nggak dibuka nih, ini kita masih kejebak di main aman, duit gitu. Oke. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan tadi terkait itu masalah saluran yang untuk disiapkan untuk sineas-sineas ya, untuk diberi waktu lagi, kita bisa temukan solusinya. Entah itu mungkin siapa tahu ada viewers yang kayaknya gue mau invest di situ deh buat bantu teman-teman. Iya, ya lagi-lagi cuman kan memang susahnya tadi tuh kalau LSF itu kan dia pasti mereka kan juga mikirnya masyarakat belum siap. Pasti kan kayak gitu. Lagi-lagi ujungnya muter lagi kan ke masyarakatnya. Makanya yang paling bisa dilakuin adalah nggak usah jadi diktator film yang tadi tuh yang kayak oke, gue putus, nggak bisa gitu. Saat pelan-pelan konten kreator ngomongin nih Gen Z, Gen Alpha nih, lama-lama mereka berkembang. Gue pengen ya jadi sutradara ya. Gue jadi sutradara yang bagus, lama-lama kebentuk tuh gitu. Emang ya paling realistis itu emang. Itu yang paling bisa dilakuin kita. Oke. Terima kasih banyak nih Timothy. Aku yang thank you udah diundang. Udah banyak banget kita dapat insight. Mudah-mudahan viewers juga bisa dapat banyak hal yang menjadi pengetahuan baru lagi. Jangan lupa berkunjung juga di channelnya Timothy atau Ngelantur ya. Timothy Ngelantur. Gimana sih polanya dalam mereview-review film-film ya, terkait tadi kita bahas semuanya, mana yang bagus, mana yang mungkin tidak bagus menurut masyarakat, tapi sebenarnya ini layak untuk dinikmati. Iya, itu intinya. Ya, itu intinya. Perdebatan itu intinya. Diskusi itu yang harus tetap berjalan. Selama diarahkan, ditujukan ke satu sisi doang, itu namanya bukan seni. Gitu. Dan buat teman-teman yang menonton ini juga, jangan lupa kalau misalnya ada saran dan kritikan, silahkan langsung tulis di komentar, karena di sini kita juga tadi sudah sampaikan bahwa yang memberi kritik tidak harus memberikan solusi. Terima kasih, saya Andi Matuju pamit undur diri. Sampai jumpa di Cerita Masyarakat episode selanjutnya.